Halo, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Beragam informasi terkini terkait Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today edisi Jumat 17 Desember 2021. Jatim News Today juga disiarkan di beberapa LPPL di Jawa Timur, diantaranya Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Informasi pertama sahabat, Pemprov Jawa Timur sudah siapkan skema relokasi warga terdampak bencana Semeru. Berikut laporan dari Suwati dan Erlangga Bregas dari kantor Berita Antara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mempersiapkan proses relokasi tempat tinggal bagi para korban bencana awan panas guguran Semeru di Lumajang. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan hal tersebut usai menghadiri Rapat Kerja Nasional LKBN Antara di Jakarta Rabu 15 Desember. Relokasi rumah korban merupakan upaya mitigasi utama bersamaan dengan proses pencarian dan penyelamatan korban hilang yang hingga kini masih berjalan. Gubernur menjelaskan persiapan relokasi telah dimulai dengan memetakan titik pemindahan tempat tinggal di area yang tidak terlalu jauh dari tempat bekerja warga, mengingat kebanyakan korban merupakan petani dan penambang pasir. Menurut Gubernur, proses tersebut akan menunggu verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mudah-mudahan ini bisa segera kita finalkan. Kalau ini final berarti proses untuk penyiapan dan clearing bisa segera dilakukan, kemudian proses untuk pengerjaan hunian mereka bisa segera dilakukan, sehingga mereka bisa lebih berkepastian dan lebih tenang. Yang sekarang ada di pengungsian, yang sekarang dirawat di rumah sakit juga mudah-mudahan mereka mendapatkan informasi ini bisa memberikan percepatan penyembuhan dan ketenangan mereka. Menurut Khofifah, sebagian besar korban awan panas guguran Semeru menyatakan bersedia untuk direlokasi demi mendapatkan tempat tinggal di lokasi baru yang aman dan tenang. Dari Jakarta, Suwati, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih rekan Suwati dan Erlangga Bregas dari Kantor Berita Antara terkait informasi Pemprov Jawa Timur sudah siapkan skema relokasi warga terdampak bencana Semeru. Selanjutnya sahabat Jawa Timur, masih terkait dengan Semeru, tim SAR gabungan lakukan evakuasi akibat guguran awan panas susulan dan ancaman banjir lahar Semeru. Berikut laporan dari Risma Erina. Puluhan relawan yang sedang melakukan penyisiran dan pencarian korban terpaksa harus lari kembali ke posko pada Kamis pagi 16 Desember kemarin. Ini karena sekitar jam 9 pagi, tiba-tiba terjadi awan panas guguran dalam volume cukup besar dan cepat dari puncak Semeru. Selain itu, turun hujan deras di daerah Semeru, sehingga berpotensi adanya luncuran material berupa lahar. Berikut laporan jurnalis Iwan dari Viva News saat berada di lokasi posko Balai Desa Sumberwuluh kemarin. Teman-teman, ini jadi jam 9 tadi telah terjadi awan panas guguran sebanyak 2 kali yang meluncur ke sisi tenggara atau Besuk Curakoboan dengan jarak luncur 4,5 km dengan durasi itu 2 kali terjadi, durasi 395 hingga 912, dan saat ini sedang terjadi hujan abu di sekitar ini dimungkinkan akibat awan panas guguran tadi diterjang lahar, jadi asap ini kayaknya turun dari sungai, teman-teman. Pak Budi, ini sebenarnya apa yang terjadi nih Pak Budi? Kok ada informasi tanggul jebol, Pak Budi? Informasi dari atas, bahwa alirnya mengalir deras ke sini, bukan jebol. Arus air larinya ke timur, begitu Pak. Oh, debit air meningkat? Ya, debit air semakin tinggi karena di Curakoboan semakin besar airnya dan hujan deras. Saat ini hujan deras. Untuk masyarakat gimana nih Pak Budi? Untuk masyarakat kita sudah evakuasi. Saat ini adalah kendaraan tim SAR yang dari arah Kamar Kajang
Ini nggak tahu apakah membawa apa yang mengevakuasi warga. Ternyata ini adalah teman-teman potensi SAR yang juga dievakuasi dari lokasi di sekitar lapangan Kamar Kacang, teman-teman. Dari Lumajang, Risma Erina mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina. Terkait informasi tim SAR gabungan lakukan evakuasi akibat guguran awan panas susulan dan ancaman banjir lahar Semeru. Baik sahabat, kita beralih ke informasi lainnya. Dharma Wanita Persatuan Pamekasan semarakan peringatan HUT ke-22 dengan pakaian adat se-Indonesia. Berikut laporan dari Ayudia Clarissa dan Khalid Maulidi. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pamekasan peringati HUT yang ke-22 tahun 2021 yang digelar di Pendopo Agung Ronggo Sukowati 14 Desember 2021. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DWP Pamekasan, Sekda, Ketua DPRD Pamekasan, Kapolres, serta perwakilan dari Kodim 0826 Pamekasan. Foni Toto Hartono, Ketua DWP Pamekasan, saat sambutan mengucap rasa syukur alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang spesial sebab tepat pada 7 Desember 2021 DWP memasuki usia yang ke-22 tahun. Selain itu, HUT tersebut juga dimeriahkan oleh perwakilan dengan memakai berbagai macam pakaian adat se-Indonesia oleh anggota DWP Pamekasan. Ia menyampaikan HUT ke-22 ini mengusung tema membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM. Tema tersebut diangkat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan memastikan bahwa program-program kerja DWP kali ini dan kedepannya senantiasa dapat berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Foni menambahkan pihaknya berharap dengan keberadaan anggota DWP dan keluarganya di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi role model dan simpul persatuan bangsa. Dengan keanggotaan yang sedemikian besar, maka sangatlah tepat jika DWP memposisikan diri menjadi mitra strategis pemerintahan. Reporter Alita SM Khalid Maulidi melaporkan. Ya, terima kasih rekan Ayudia Clarissa dan Khalid Maulidi dari Ralita Pamekasan terkait informasi Dharma Wanita Persatuan Pamekasan semarakan peringatan HUT ke-22 dengan memakai pakaian adat se-Indonesia. Selanjutnya, sahabat, ada informasi Bupati Bondowoso melantik kepala desa hasil Pilkades serentak. Berikut laporan dari Dewi Karya, Mahardika Bondowoso. Kiai Haji Salwa Arifin, Bupati Bondowoso, melantik 171 kepala desa terpilih dan 1 kades pergantian antar waktu atau PAW Desa Prajikan Kidul, Kecamatan Prajikan, Kamis kemarin. Kepala desa hasil Pilkades serentak pada 15 November lalu tersebut, 10 diantaranya dilantik langsung di pendopo Bupati, yakni Kepala Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kades Petung, Kecamatan Curadami, Kades Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, dan Kades Tanggulangin, Kecamatan Tegalampel. Sementara sisanya dilantik secara virtual melalui video conference di 23 kecamatan di Bondowoso. Menariknya, ada 1 kades terpilih asal Desa Kelekean, Kecamatan Batolinggo, yang dilantik di Kejaksaan Negeri Bondowoso karena tersandung masalah hukum. Bupati Salwa bilang, kades tersebut tetap dilantik karena masih berstatus tahanan dan belum ada keputusan yang inkrah. Ya, tetap dilantik hari ini. Kenapa tetap dilantik? Padahal kan tersandung kasus hukum. Kan lain hasil pemilihan mereka terpilih. Masih belum inkrah juga. Belum inkrah ya, belum inkrah lagi. Mana dalam tahanan lagi. Berarti sampai saat ini masih belum ada keputusan. Belum, kan saya hanya tahanan saja. Sementara itu, Khairiah Yuliati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bondowoso mengatakan, sepanjang tidak ada keputusan hukum yang inkrah, kades yang tersandung hukum tetap berhak dilantik karena sanksi dapat diberlakukan ketika sudah ada ketetapan hukum. Keputusan yang inkrah, maka dia masih berhak untuk dilantik. Karena sanksi itu baru bisa dilakukan ketika memang sudah ada ketetapan hukum yang inkrah. Sementara saat ini kan yang bersangkutan masih dalam proses, jadi maka mereka atau yang bersangkutan masih tetap memiliki hak untuk
Dari Bondowoso, Dewi Karya Mahardika Bondowoso mengabarkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso terkait informasi Bupati Bondowoso melantik kepala desa hasil Pilkades serentak. Baik sahabat, selanjutnya atas permintaan Pemkab Trenggalek, prasasti Kamulan dipindah dari Museum Tulungagung ke Pendopo Trenggalek. Berikut laporan dari Andriani, RGR Trenggalek. Sebuah prasasti yang selama ini tersimpan di Museum Wajakensis Tulungagung dipindah ke Kabupaten Trenggalek. Prasasti bernama Kamulan ini dalam pengawasan Badan Pengawasan Cagar Budaya Jawa Timur. Pemindahan prasasti ini berdasar pada tempat asal penemuannya, selain juga atas permintaan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Karena dulunya prasasti ini ditemukan di daerah Kamulan yang dulu masuk wilayah Tulungagung, tetapi sekarang masuk wilayah Trenggalek. Ini seperti dikatakan Haryadi, Kepala Museum Wajakensis Tulungagung. Karena prasasti Kamulan ini memang sejak lama sudah menjadi dasar penanggalan hari jadi Kota Trenggalek. Dan saat itu tidak diketahui di mana tempatnya prasasti itu. Baru 8 tahun yang lalu Profesor Arlo dari Perancis kunjung ke Tulungagung dan kebetulan beliau meneliti beberapa prasasti dan saya tanya, ternyata prasasti yang di Museum Daerah ini salah satu prasasti Kamulan. Kemudian kami informasikan ke Kota Trenggalek. Karena apa? Karena tahu saya bahwa Trenggalek dasarnya adalah Kamulan. Pemindahan prasasti ini dilakukan pada Rabu malam 15 Desember kemarin. Untuk selanjutnya prasasti akan disimpan di Pendopo Kabupaten Trenggalek. Dari Tulungagung, Andriani RGR FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Andriani dari RGR Tulungagung atas informasi permintaan Pemkab Trenggalek. Prasasti Kamulan dipindah dari Museum Tulungagung ke Pendopo Trenggalek. Selanjutnya sahabat, sebagai informasi penutup, ada informasi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kabupaten Blitar memperbolehkan wisata beroperasi. Berikut laporan dari Risma Erina. Ya, baik Isna dan juga sahabat Jawa Timur, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ini sudah diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Semua sektor sudah diatur dalam Inmendagri tersebut termasuk wisata. Kepala Disparbudpora Kabupaten Blitar Suhendro Winarso mengatakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia dipastikan tegak lurus dengan instruksi dari pemerintah pusat di mana terkait Natal dan juga Tahun Baru atau Nataru yang diterbitkan Inmendagri nomor 66 tahun 2021. Suhendro menjelaskan saat ini Kabupaten Blitar sudah berada di level 2. Untuk libur Nataru akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Inmendagri tersebut. Dan intinya pada libur Nataru bagi tempat wisata yang sudah memenuhi syarat, ini bisa membuka layanan wisatanya dengan ketentuan teknis yang ada di Inmendagri. Salah satu penekanannya adalah protokol kesehatan yang ketat, pembatasan pengunjung, dan lain-lain. Suhendro menambahkan Inmendagri ini sudah terbit dan rapat teknis antar OPD terkait dengan hal ini juga sudah dilakukan. Saat ini tinggal menunggu surat edaran dari Bupati Blitar terkait dengan libur Nataru. Namun bisa dipastikan surat edaran itu tidak keluar dari substansi Inmendagri nomor 66 tahun 2021. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Kabupaten Blitar terkait informasi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kabupaten Blitar memperbolehkan wisata beroperasi. Ya sahabat, usai sudah Jatim News Today edisi Jumat 17 Desember 2021. Terima kasih kepada Suara Madiun, Suara Gresik, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Ralita Pamekasan, dan RGR Tulungagung. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.